Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan Kelly. Masih di cerita yang sama, yaitu Cafe Berdarah. Dari sahabat Facebook yang bernama Celeng Oleng. Simak dan dengarkan video ini sampai habis. Dan jangan di skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di bawah, agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita misteri horor lainnya. Suasana kafe tampak ramai. Hampir semua meja dipenuhi pengunjung. Ambar hampir kewalahan mengantar minum dan makanan. Kanaya juga sibuk menemani seorang cowok yang sedang tadi duduk sendirian. Aku akan terus mengawasi setiap langkah Naya. Aku takut dia memang terlibat pembunuhan Arpi dan akan mengulangi lagi dengan cowok di hadapannya. Aku melihat Naya bercakap serius. Aku pura-pura mengalap meja di sebelah mereka. Iya, ini aku lagi nunggu seorang kawan. Biasalah bisnis, kata cowok itu. Oh, bisnis apa ya kalau boleh tahu? Tanya Nai memancing. Rahasia lah, nanti dikira aku sombong. Ya sudah, aku juga gak maksa loh. Tak berapa lama, aku melihat teman cowok itu datang. Hai Lai, sudah lama kau tunggu aku, tegur teman yang baru datang dengan aksen Medan. Belum terlalu lama lah, kau mau pesan apa Lai? Wedang bandrek, aku suka minum air jahe. Kau pesanlah sama nona cantik ini. Cowok yang baru datang tadi memandang Naya. Cantik kali. Aku suka bodinya. Siapa nama kau cantik? Aku Edi, dan dia Burhan, kawan lamaku. Cowok yang menyebut namanya Edi sambil mengulur tangan. Kan Naya, panggil saja Naya. Sebentar aku pesan dulu. Naya meninggalkan kedua cowok tadi. Dia menghampiri Wiwin memesan wedang jahe. Aku masih terus mengawasi Nai dengan berpura-pura menerima telepon. Sepertinya aku pernah masuk rumah ini. Dulu sudah lama, apa kau ingat aku juga? Hedi memperhatikan sekeliling. Sepertinya aku juga pernah, tapi bukan kafe ini. Balas Burhan seperti mengingat sesuatu. Memang bukanlah. Kita dapat cukup banyak dari sini, dan rasanya luar biasa. Betul aku sekarang ingat nikmatnya perawan-perawan itu. Mereka berdua tertawa panjang, seakan tak memperdulikan orang lain. Wah, seru banget abang-abang ini. Naya ikut nimbrung. Apa sih yang abang-abang ini tertawakan? Bukan apa-apa, cuma kenangan lama. Kalau kami juga pernah masuk rumah ini, jawab Edi. Tapi kalian tadi bilang kenikmatan, perawan, apa maksudnya? Naya mencecar kedua cowok itu, hingga mereka kesal dibuatnya. Kan Naya, kenapa kau ingin tahu urusan kami? Kami dulu pernah menikmati perawan di rumah ini. Apa kau juga mau merasakan, cantik? Tiba-tiba Naya tertawa parah. Dia mendekati Edi. Lalu tangannya mencekal leher cowok itu dan mengempaskannya. Sungguh di luar dugaan, tenaga Nai begitu kuat. Naya, jangan lakukan itu, Nai. Aku berteriak berusaha menghentikannya. Hihihi, Naya tertawa melengking. Aku bukan Naya, aku adalah Dela, pemilik rumah ini. Aku menjadi korban kebiadaban manusia-manusia rendah ini. Nai terus meracau. Samar-samar aku melihat sosok lain yang membayangi tubuh Nai. Seorang cewek cantik dengan tubuh penuh luka dan bersimbah darah. Dela, Burhan teman Edi, beringsut ke sudut. Ya, akulah Dela, korban kebiadaban kalian. Bukan cuma aku, tapi kakakku Jessica, juga ayah dan ibuku. Sekarang aku akan membalas kematian keluargaku. Naya mendekati Burhan yang berada di sudut dinding. Kedua tangannya mengembang kemudian.
Leher Burhan disentuhnya. Kuku jari Nay mendadak panjang seperti cakar yang langsung membenamkannya pada leher Burhan. Cowok itu menjerit dan menggelepar bersimbah darah. Edi bangkit. Dia langsung menggundus pisau yang terselip di pinggangnya. Aku tak peduli siapa kau. Kemudian dia menusuk Naya. Naya tertusuk. Tubuhnya ambruk. Dari perutnya berlumuran darah. Beberapa orang langsung menolong, lalu membawanya keluar dari tempat itu. Suasana kafe semakin tak karuan. Semua menjadi panik. Aku tak tahu harus bagaimana. Ambar memegang tanganku erat. Dia yang biasanya berani, kini tampak merungkut. Apa yang harus kita lakukan, Van? Aku takut naik kenapa-napa, tanya Ambar. Aku hanya mengangkat bahu. Sementara itu, aku melihat Edi tertawa puas. Mampus kau hantu sialan, teriak Edi sesumbar. Namun, secara tiba-tiba, tubuhnya terangkat tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Dan kini wanita yang bernama Dela itu menampakkan wujudnya. Dia begitu muda. Wajahnya pucat seperti kapas, memakai gaun tidur tipis. Hik hik hik, kalian harus mati malam ini. Aku akan memanggil keluarga aku untuk membantai kalian. Benar saja, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat tempat itu porak-poranda dan menerbangkan benda-benda ringan. Makhluk-makhluk dari dunia astral kini telah menampakkan wujud mereka. Kini jumlah mereka berempat, terdiri dari 2 cewek remaja, lelaki tua, berkepala botak, dan seorang wanita parubaya. Mereka tertawa-tawa, kegirangan, dan bergantian menyiksa 2 lelaki yang menjadi mangsa mereka. 2 pemuda itu tak mau melawan. Mereka hanya bisa menjerit dan meraung meminta ampun pada arwah-arwah penasaran. Kepala keduanya telah rengkah dan darah mereka membanjiri kafe ini. Hihihi, arwah-arwah itu bersuka cita. Keadaan kafe kini tak ubahnya seperti terkena gempa. Bukan hanya benda-benda ringan yang bertebangan, kursi dan meja pun ikut saling bertur. Aku dan Ambar hanya diam dengan tubuh gemetar. Handphoneku berdering seketika keteganganku mengendur. Ternyata Farhan yang menelpon. Van, kamu ada di kafe? Tanya Farhan. Iya, aku. Jawabku tersendat. Kamu kenapa, Van? Kanaya, Han, dia terluka. Aku kesana sekarang. Tidak berapa lama, Farhan tiba. Dia langsung menghampiri aku. Kanaya mana? Kenapa mereka? Naya dibawa pulang. Dia dirasuki hantu itu. Farhan terdiam seolah tak mengingat sesuatu. Berarti Naya telah diperalat oleh arwah ini. Apa mungkin Naya juga terlibat kasus kematian Arbi? Bukankah Arbi juga meninggal dengan cara yang sama? Tapi tidak. Farhan berasumsi sendiri. Arwah Dela tertawa panjang, seakan puas telah membalas dendam. Tawa Dela ditingkahi suara tawa lain. Jessica tertawa nyaring. Sebelum kalian mati, aku juga telah membunuh bajingan teman kalian. Arbi, kalian ingat, dia telah memperkosa aku. Maka aku terus mencarinya hingga aku melihatnya di sini. Dan karena Naya juga telah berbuat hina di tempat ini bersama dia, maka aku kendalikan perempuan lacur itu untuk membunuh Arbi. Sekarang aku puas. Dendam kami sekeluarga sudah terbayar. Arbi? Tanya aku dan Fahar berbarengan. Aku merasa tak percaya kalau Arbi terlibat dalam peristiwa perampokan dan pembantaian di rumah ini. Pantas saja rumah ini ditinggal terbengkalai. Farhan seperti tahu tentang kejadian masa lalu rumah ini. Farhan seperti tahu tentang kejadian masa lalu rumah yang kini menjadi kafe. Angin bertiup kencang seakan puting beliung dan hampir meluluh lantakan tempat ini. Aku lihat Farhan mendekati arwah cewek yang bernama Jessica. Benarkah Arbi itu terlibat dalam peristiwa tragis ini? Tanya Farhan seakan tak takut pada arwah itu. Siapa kau? Aku tak mengenalmu. Ya, Arbi dengan biadab telah memperkosa aku sebelum membunuhku. Seru arwah yang menyebut dirinya Jessica. Farhan menarik napas dalam-dalam.
Kemudian, dia terlihat seperti membaca sesuatu. Arwah-arwah seperti merintih, mengerang, menahan rasa sakit. Ah, tolong lepaskan belenggu ini. Jangan kau mengusirku dari sini, karena ini milik kami. Terlihat Farhan membentangkan tangannya, lalu terdengar suara erangan dari para arwah. Bersama datangnya kabut tipis. Bersama itu pula, arwah-arwah itu lenyap. Kafe Loro Ati, kafe yang bersimbah darah. Dan ini akhir cerita dari kafe tersebut. Dan sekian dulu cerita dari saya. Jika kalian memiliki pengalaman horor misteri, silahkan hubungi saya melalui Instagram atau email saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya saya lebih bersemangat menceritakan kisah misteri horor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.